Pak Biro, terus masuk Pak Biro. Alhamdulillah Pak, ya hadir. Emang Pak Biro. Pak Marek satu, alhamdulillah atas saya tuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tamang wajib. Salam. Ini sini, duduk ke sini. Duduk ke sini. Mantan rektor UPI pupusnya Pak Nukman. Oh, Pak Nukman Sumantri, mohon nontonkan. Mantan rektor ya, Pak Nukman. Mantan rektor, mohon. Pak Ambar nontonkan tanya lah. Pak Ambar, mohon kamari Pak Ambar. Kenawan penyawatna Pak Ambar teh, Pak Haji. Pak Slami eta jantung lu eta nama. Ya, mohon. Slami teh damang. Mohon. Udah anum kene Pak Ambar ya. Mohon teh akan terpisan. Kami sareng Pak Birin Pak Intan. Oh, mohon. Bisa. Sanes corona Pak Haji ya. Sanes untuk damang terus dalami. Pak Ambar Pangandaran Pak Haji. Mohon Pak Ambar Cijulang. Innalillahi. Namanya terang. Mohon kamari. Kami soleh lah bager. Kantos mancing kan itu bagus. Tukang mana mancing. Alhamdulillah kami soleh. Tukang mengalahkan dungan itu kan itu. Tahu. Hari bunik kunaon penyawat Pak Haji. Luka teh datang kapung ngurut tos lebat rumah sakit kapung ngurut teh terus. Iya, ayeuna lebat deui rugi teh. Mohon. Pak Jamal dan kalau tes lebat Pak Jamal. Acan Pak Jamal. Lagi 16 jalmi. Panana tos lebat, panana. Damang panana di mana di kampus panana ya ketika nama. Pagi 16 mah tes. Dengan donga. Berjuang hotspot Pak di kampus Pak. 16 mah tes dan nongkrongna sareng keluargana. Bu Sari atos saya. Pak Taufik di mana ya Pak Taufik? Pak Taufik Mufidin orang Sukabumi teman Wazi. Oh. Kenapa noti BRI Bang Intan Pak Taufik BRI? Oh, BRI. Pak Taufik Hermansang. Selamat. Pak Jafar Sidik. Pak Hafiz Maulana dan nanti. Oh iya punten itu Pak Wafi neroskan password di grup webinar. Ya Pak, di Kintun sampai atas Kintun. Pak Wafi. Webinar. IAILM. Rektor Cacan lebatnya. Pak Jamal, Cacan. Halo Pak Ip.
Halo Pak Wan, Damang. Saya udah masuk ya. Saya ikut gabung ya, lagi nyantai di Taung ya. Alhamdulillah Pak Waduh. Kiai, tas lebat Pak Kiai. Atas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Jakarta Pak Kiai? Alhamdulillah, kabar baik. Ikhwan gimana? Alhamdulillah ya. Ya, Assalamualaikum sadayana Pak Kiai Damang Alhamdulillah Waalaikumsalam Salam. wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillah ninggal dari Bapak. Ya, mohon. Mau beli kopinya. Udah 24 orang nih. Di relay ke YouTube nggak atau ke Facebook? Oh, di Facebook ada juga. ILM. Yang dai-dai belum datang semua nih. Masih ngantuk ikut siaran RRI tadi pagi. Sadudin datang, tahu Sadudin kemana? Dan sudah masuk Pak Sumedang. Oh. Saya di Sumedang di mana? Sumedang, gimana kabar Sumedang? PSBB. Tiga menit lagi. Iya. Siap on jam 10. Ya, 3 menit lah. Kita mulai. Siap. Nah aja. Calon Bupati Sumedang nih ganteng gitu Pak Ida. Kalau bupati tadi hebat. Sip. Calon Bupati Sumedang. Pak Asep. Sep. Pasep solah pakai kasep gitu. Ya. Ramang sadayana. Alhamdulillah. Gara-gara lockdown tenten jabrig. Ya, ya menjala brigi apa anak tuh. Jabrig kumisna Pak Haji Asep. Bisa herang. Eta kumisna mengandung virus eta poyok COVID-30 ya. Aduh, eta mah virus ieu penarik ibu ka rumah eta mah. Pak Jama kemana Pak Jama? Tuhun ya cacan gabung. Sinyal. Pilih tayasinya. Perguci. Di Japri heula penginten. Damang sadayana. Alhamdulillah. Pangesto. Terus PSBB-nya Jawa Barat, hese heureun usik teu tiasa kemana-mana. Cing bartah we nu di Lemur, nu di Jakarta, nu di Bandung. Insya Allah betah Pak. Dicukur-cukur acanya Pak Suhro. Mohon Pak dia rada pala laur. Sawios kene lah. Kabugur yang ngalaman gondrong zaman Beatles sanes Pak Suhro. Mohon ka bugut lah. Nyobian tilu sasi teh di paras ya duka kumaha ya. Daya biaya kang dicukur. Pak Asep ge terus juga pemain soneta. Iya mas sanes kumis, masker. Pak Suhro, Bulan. tapi ditinggali anu rambutna bodas teh Pak Suhro sareng Bapak. Nu sanes mah hari deung kene, aranom kene. Mas sarehat Pak. Kirit.
Eta teh siri. Orangnya Yuswana. Pak Rahmat, Damang, Pak Rahmat. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka kuping suanten aja. Bagus, ulah sara Pak Agus. Kiki damang. Alhamdulillah. Para pejuang WiFi di kampus Pak ya Pak ya. Panana meni di masker. Wajib atuh ditangkap polisi. Tutupan kumis. Oh, Asawana lokasina wes atuh. Tawarnanya. sawarna. Dun, di mana posisi? Tinggal di tempat kerja apa nama? Sasisa uma kumisna tara diangge. Wes. Gawat. Pak Biro di kantor Pak Biro ke tinggal tuh. Wajib. Bas, Sambil piket. Bas. Pak Sef Hamdun, halo. Pada soantenna Pak Sef. Dia kene tadi jemur kene. Cecan keluar soantenna. Ketua Basnas Sumedang, assalamualaikum. Dacan dipencet etana Pak Asep mah. Mutna. Pencet naon ya teh, pencet naon? Pencet naon. Taroskeun ke Bu Kiki. Ambil pencet Bu Kiki nu sanes mah komisan di karantina teh Bu Kiki mah henteu nih kan. Terus di walk Pak. Di walk. Ya Pak Sarip. Pak Ganjar sami ya, background-na. Gimana Ganjar gimana? Pak Ganjar di kantor ketinggalan tuh. Tiket PCMB. Hebat Saya. Bu Fitri. Mana Ibu Pita? Putri. Ibu Pita saya. Ya, Bu Fitri kumaha? Terus lockdown, saya batian tacan. Bogor, Bu Fitri di mana? Ciawi Pak. Oh di Ciawi. Terus lockdown. Tetiasa keluar, tetiasa ke Bogornya. Biasa. Ajay 93. Bu Kiki naroskeun batian mah ka Pak Kodir atuh. Terus batian deui Dacan. Ngerayahnya Pak Kadir. Wah, sanes ngeureuy deui eta mah. Nah, Saya bentenna saum sareng teu saum teh. Kewajiban. modus sama. Oh, Tinggali. Bu Haji Sari, ya Allah, ini serius gitu. Serius. Ari nu sanes mau pamit. Bu Kiki, ari nu sanes mau nu sanes mah tabuh opat subuh teh sahur ka Pak Kodir mah cabut. Cabut lah. Tete tiba ada taraweh tete. Pak Asep anu teu kacalunkeun mah kitu tah. Pak Asep mah proyeksi eta mah proyeksi. Anu teu kacalunkeun teh kitu anu Teka kampus luak lieu kaina dibukti wae teh. Ustari nama Bu Kiki, ari anu sanes mah wudu subuh kudu Isa. Wudu subuh kudu Isa. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mah Pak Qadir mah sanes deui. Ponyoknya Pak. Ponyok. Mohon. Aisyah lepas tangan. Pak Haji terus muncul. Pak Asep ya Bupati Sumedang nih. Oh, saya Bupati Sumedang tadi.
Pak Jamal terus saya, Pak Jamal. Hatur nuhun kintunan oksinanya. Pak Jamal Atau teh sumping Oksin saya Can. lagi. Oh iya Pak Jamal atau sumping. teu acan aktif ya Pak WA na. Teu acan aktif. Kontak teh teu acan aktif. Wah, Daya sinyal di itu, daya sinyal menawi. biasana sae. Terus. Papa ya tuh di Paluruh kan itu. Bu Fitri Salat di, duha beungeun. di videonya, di video call-nya Bu Fitri pijit. Fitri, Pada video Rajit. call Pianya pijit Bu Fitri. Di-tap aja biar Bapak dengerin. Ada Bu Fitri. Bagus. Gimana di perpus? Sekarang kan Di join videonya. Kata Wisna ya Pak Ajid Thohir. Aya tetep Ada, Mang. Kiai. Amang Pak Ajid Thohir. Alhamdulillah Kiai. Parah. Pak Ajid Thohir beki kasep wae Pak Ajid. Eta teh muadzam li nafsi eta teh sebenarnya. Balik. Ya, babaledogan wae buku Pak Asep. maklum eta teh. Itu Jadi maklum. salah satu penyaluran Pak Asep. Ngiring ngawas orang Mas Ulil dah. Anu nyeueur saur Pak Kodir saur Mas kirang damel cenah Pak. Ya. Ya kontak sareng Pak Jamal. Alhamdulillah sadayana sehat. Baik. Alhamdulillah. Kumaha sambil jalan bae gitu Pak Jamal teh sambil jalan Pak. Mohon. Ngawitan we waktosna ieu saporet. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhuka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Yang saya hormati Bapak Rektor YLN Suryalaya, Bapak Haji Iwan R. Prawiranata, SE, MIB, MA, PhD. Alhamdulillah sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 WLM, sekaligus sebagai Ketua Steering Komite secara webinar, Bapak Dr. Haji Asep Salahuddin MA, terima kasih sudah bergabung. Yang saya hormati Ketua LDPKN Pesantren Suralaya, Bapak Dr. Muhammad Kodir MSI, alhamdulillah sedang di Kuningan tapi bisa bergabung juga dalam acara hari ini. Yang saya hormati para pimpinan institut, para pimpinan fakultas, para pimpinan prodi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar hari ini. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama Bapak Kiai Haji Yudin Sakam SH SE MBA, Wakil Talkin CKN Pondok Pesantren Suralaya. Juga beliau sebagai Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kader Majelis Ulama Indonesia Pusat, juga sebagai Dewan Syariah Dompet itu apa. Terima kasih sudah bergabung. Yang saya hormati Bapak Dr. Ajid Thohir MA,
adalah dosen pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga sebagai dosen pada pasca sarjana Prodi Ilmu Tasawuf di ILM Suryalaya. Bapak Dr. Haji Suhrowardi MAG, beliau adalah pengasuh mata kuliah tasawuf. Beliau mengajar di pasca sarjana ILM, juga mengajar di Prodi S1 di Fakultas Dakwah Syariah juga Tarbiyah. Bapak Dr. Haji Jamaluddin MAG, kelihatannya belum bisa bergabung, mudah-mudahan bisa muncul segera. Beliau adalah dekan Fakultas Syariah, juga mengajar pada pasca sarjana Ilmu Tasawuf ILM Suralaya. Para peserta webinar sekalian, juga para peserta tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah bergabung pada acara webinar sesi kedua pada hari ini. Para peserta webinar sekalian, alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 3 Mei 2000, bisa bergabung kembali dalam acara webinar sesi yang kedua dengan tema Bedah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam perspektif spiritualisme atau tasawuf. Para diperingati setiap tanggal 2 Mei 2020, baru diperingati pada hari kemarin. Kalau kita membaca sejarah pendidikan di Indonesia, tentu kita mengenal tokoh-tokoh penting yang berjasa bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah Hajar Dewantara, juga tokoh pendidikan Islam yang sangat penting. Di antaranya adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang, yang sangat berjasa dalam mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren, dan dengan organisasinya Nahdlatul Ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kemudian kita juga mengenal sosok Ki Haji Ahmad Dahlan yang berjasa dalam mengembangkan modern, yakni sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola di bawah organisasi Muhammadiyah. Namun tidak kalah penting tokoh yang berjasa dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, pertama dalam mengembangkan pendidikan karakter yang berbasis sufistik atau tasawuf, adalah Pengarsa Abah Sepuh dan Pengarsa Abah Anom. Beliau telah merintis berdirinya lembaga pendidikan formal dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, yang pada awalnya diberi nama PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam, ya, kemudian menjadi Institut Agama Islam, kemudian didirikan pula Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suralaya, dan kita berdoa mudah-mudahan ILM dan STLM dalam waktu dekat bisa nanti menyatu menjadi Universitas Latifah Mubarakiyah. Yang ini merupakan perjuangan dari beliau juga. Para peserta webinar yang dirahmati Allah, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah memberikan sebuah piagam yang terbuat dari emas murni yang terpampang di ruang madrasah Pondok Pesantren Suralaya. Piagam itu diberikan atas jasa Pengarsa Abah Anom, yakni mengembangkan metode pendidikan untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika atau NAPJA, yang diberi nama dengan Pondok Remaja Inabah. Ini salah satu jasa beliau yang mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, satu-satunya lembaga yang memiliki kurikulum khusus, memiliki metode khusus, yakni Inabah, dan hasilnya sudah diakui secara internasional. Semoga hal ini menjadi spirit bagi ILM Suralaya khususnya untuk terus
berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan, terutama pendidikan karakter yang berbasis sufistik atau tasawuf. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kegiatan webinar ini terselenggara atas kerjasama ILM Suryalaya dengan LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya dan didukung oleh TKN News dari Jakarta. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada PT Grapindo Persada Bandung, penerbit buku-buku berkualitas. Ya, terima kasih telah ikut berkontribusi dalam acara webinar hari ini dan akan memberikan door prize berupa buku bagi peserta webinar yang beruntung yang akan dikirim langsung ke alamat rumah peserta. Saya sampaikan selamat kepada para peserta webinar yang nanti akan memperoleh door prize, ada kejutan kiriman buku-buku yang luar biasa dari penerbit Grapindo. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada penerbit Grapindo yang telah ikut mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan webinar pada hari ini. Para peserta webinar yang dirahmati Allah SWT, baiklah, untuk mengawali acara webinar pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Guru Agung Pemirsa Abbasku, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an, dan pengersa Abah Anom Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Semoga limpahan karomah dan barokahnya dilimpahkan kepada kita sekalian, dan semoga upaya kita, khususnya Sivitas Akademika ILM dan STILM, untuk mewujudkan cita-cita luhur beliau, yakni menjadikan Universitas Latifah Borokiah sebagai pusat kajian tasawuf Asia Tenggara dapat terwujud. Bil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Ya kan aku ya. Para peserta webinar yang dirahmati Allah, acara selanjutnya kita langsung ke sesi paparan dari para narasumber. Yang pertama akan dimulai oleh Bapak Dr. Haji Suprowardi MAG. Beliau akan berbicara bagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait pencegahan COVID-19, terutama dari perspektif pendidikan dalam keluarga dan juga dari perspektif pendidikan sofistik, ya, terutama bagaimana pendidikan yang dikembangkan dalam TKN Pondok Pesantren Suryalaya, dan Pak Dr. Haji Suro menulis disertasinya adalah terkait dengan bagaimana pendidikan keluarga yang berbasis sofistik, penelitian di Pesantren Suryalaya. Ya, kita akan mendengarkan kajian beliau tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua Pak Dr. Haji Jamaluddin MAG, beliau akan berbicara tentang bagaimana COVID-19 itu dilihat sebagai musibah dan ujian, dan juga beliau akan mengungkap mungkin sisi positif atau apa hikmah di balik COVID-19. Seperti banyak penelitian yang mempertanyakan apakah virus corona itu penyakit biasa yang tercipta secara alamiah, atau itu adalah virus yang sengaja diciptakan oleh manusia, atau itu adalah ujian dari Tuhan, atau itu adalah teguran dari Tuhan. Mungkin nanti Pak Dr. Jamaluddin akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana COVID-19 atau hikmah di balik COVID-19. Lalu yang ketiga, Pak Kiai Wahyudin Sakam, SE, MBA, beliau akan berbicara bagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 ini mungkin lebih banyak dari perspektif
politik dan lebih spesifik dalam perspektif kapasitas beliau sebagai wakil talkin itu lebih banyak nanti berbicara tentang perspektif TKN Pondok Pesantren Suralaya. Dan nanti setelah 3 narasumber ini berbicara dengan waktu kurang lebih masing-masing 10 menit. Jadi sebelum sesi tanya jawab, kami mohon Pak Dr. Asep Salahuddin untuk menyampaikan ulasan atau pembahasan dari 3 pembicara tadi. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, mudah-mudahan sekarang waktunya lebih banyak ya untuk tanya jawab. Bapak Ibu para peserta dipersilakan nanti untuk menyampaikan pertanyaan, bisa juga masukan ya. Bisa juga kritik pada narasumber dan sebagainya ya. Dan nanti setelah sesi tanya jawab yang terakhir nanti ada closing yang disampaikan oleh Bapak Rektor dan insya Allah nanti maksimal pukul 12 dan kita tutup acara webinar ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar acara, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber yang pertama, Bapak Dr. Haji Suprowadi MAG dengan waktu maksimal 10 menit. Mangga Pak Haji Sirul, mangga. Ya, Pak Suro silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Allahumma sholli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Hai anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ibu dan Bapak sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada sesi kedua ini bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang sekarang sudah menginjak hari ke-10. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan puasa walaupun dalam kondisi wabah sekarang ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin mencoba sedikit menyoroti tentang bagaimana peran spiritualisme ini di dalam mengatasi dampak COVID-19 ini. Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya musibah atau wabah seperti ini memang pernah terjadi juga di zaman Rasulullah, sehingga istri baginda Nabi Rasulullah, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah yang terjadi itu. Ya, kata Rasulullah bahwa itu adalah merupakan musibah, merupakan azab. Itu adalah merupakan azab yang diturunkan oleh Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi juga bahwasanya wabah itu adalah merupakan rahmat ya bagi orang yang beriman. Jadi di satu sisi wabah ini adalah merupakan azab, tapi di sisi lain adalah merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian juga Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 56 juga telah mengisyaratkan tentang kejadian yang sekarang sedang menimpa di dunia ini, di mana Allah menyatakan bahwa itu di ayat yang 155-nya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah mensinyalir bahwa itu adalah merupakan ujian, bahwasanya kami akan memberikan sedikit ujian. Ya, bagi Allah sedikit itu bagi kita mungkin banyak. Sedikit ujian berupa minal khawfi, ya, berupa ketakutan.
termasuk yang sekarang mungkin sedang menimpa di negara kita juga, banyak sekali orang yang merasa ketakutan dengan adanya COVID-19 ini. Jangan bagi mereka yang sudah terdampak, ya. Bagi yang belum juga itu betul-betul menimbulkan satu ketakutan yang luar biasa. Kemudian yang keduanya adalah khauf minal khaufi wal ju'. Ya, yang keduanya adalah kelaparan. Sekarang juga sudah terjadi di beberapa tempat di negara kita, terjadinya kelaparan. Kemudian wanaqsim minal amwal, kekurangan krisis ekonomi, kekurangan harta. Itu sudah terasa sekali ya, baru saja berlangsung kurang lebih 1 bulan dari musibah ini, sudah banyak sekali orang yang krisis ekonomi. Yang paling mengerikan itu adalah wal anfusi, ya. Jadi krisis kejiwaan, krisis mental, itu yang paling ditakuti itu ya. Jadi ada krisis ekonomi, juga ada krisis mental. Tapi di akhir ayat itu Allah menyatakan wabasyiris sabirin, orang yang bersabar insya Allah itu justru dikasih kabar gembira. Jadi hal-hal yang terjadi sekarang ini memang sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, orang-orang yang sabar itu di ayat berikutnya adalah alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu salah satu indikatornya adalah mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi bahwa ini adalah musibah ini betul-betul datang dari Allah, ini sudah merupakan takdir daripada Allah, tapi kita harus melawannya juga dengan takdir, jangan menyerah diri begitu saja. Itu sengaja saya buka dengan hadis dan Al-Quran, ini Pak Asep, supaya kelihatan spiritualismenya gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya dampak dari COVID-19 ini sudah merajalela ke semua sektor kehidupan, ke semua lini kehidupan, sudah merubah tatanan kehidupan. Terutama di dalam ekonomi, ada satu kekhawatiran. Karena sekarang yang khawatir itu adalah munculnya fakir-fakir yang baru. Jadi kefakiran itu dikhawatirkan juga sampai menuju kepada kekufuran. Kadzal fakru ayyakuna kufran. Tapi mudah-mudahan walaupun nanti terjerumus kepada kefakiran, tidak sampai terjerumus kepada kekafiran. Dan kalau dulu mungkin kefakiran itu hanya berada di level bawah. Kalau sekarang justru ya banyak di level menengah ke atas. Yang tadinya mereka punya perusahaan, sekarang perusahaannya ditutup. Yang tadinya jualan, ya para pengusaha, para pedagang sekarang ditutup, otomatis itu akan sangat besar sekali dampaknya terhadap krisis ekonomi. Nah, jadi nanti bermunculanlah orang-orang yang fakir-fakir yang baru, gitu ya. Orang fakir itu kan orang yang dasar pasak daripada tiang, gitu ya. Jadi penghasilannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Tapi bagi orang-orang yang ada di daerah, khususnya para petani, itu tidak terlalu banyak pengaruhnya. Justru sekarang para petani itu sedang panen. Ya. Juga kepada orang-orang yang mendapat penghasilan yang sudah tetap, ya, ASN itu saya kira tidak terlalu banyak dampaknya. Yang banyak dampaknya itu adalah terutama kepada para pengusaha, para pedagang yang mereka itu secara total ya usahanya, dagangannya ditutup. Kemudian di kehidupan masyarakat juga itu banyak sekali dampaknya. Tapi juga banyak dampak yang positif ya di dalam kehidupan masyarakat, ya, terutama ini akan mampu mengembalikan fungsi keluarga, di mana fungsi keluarga ini sudah mulai bergeser, sudah mulai agak pudar, terutama fungsi orang tua, fungsi ibu dan bapak itu sudah banyak pergeseran yang luar biasa. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini, maka mereka dikembalikan supaya betul-betul menyadari akan fungsi daripada orang tua ini. Di tahun 2015-2016 saya pernah mengadakan penelitian
ini cukup mengkhawatirkan ya, terutama di keluarga itu sudah mulai kehilangan figur, sehingga faktor ketauladanan dan faktor pembiasaan itu sangat rendah sekali. Itu di hasil penelitian di disertasi saya menyatakan bahwa pendidikan di dalam keluarga itu sudah banyak pergeseran-pergeseran, terutama yang paling menonjol adalah kurangnya figur ya di dalam keluarga ini, karena mungkin orang tua, ibu dan bapaknya yang sibuk di luar, sehingga anaknya hanya tinggal dengan pembantu dan lain sebagainya. Dan insya Allah dengan adanya musibah ini betul-betul menjadi ujian ya, kemudian juga mudah-mudahan akan bisa mengembalikan fungsi di keluarga. Sekarang ini banyak imam-imam baru gitu ya di keluarga itu yang tidak biasanya menjadi imam sholat, imam taraweh gitu, itu sekarang mulai bermunculan. Dan ini pola kehidupan yang berubah ini ya insya Allah banyak positifnya, terutama bagi keluarga. Dan yang dulunya mungkin orang tua sibuk kemudian mengandalkan pembantu atau mengandalkan orang lain untuk mendidik anaknya, sekarang secara terpaksa orang tua itu berada di rumah dan harus betul-betul memfungsikan sebagai fungsi keluarganya, terutama ibu dan bapaknya. Pola peribadatan juga berubah, pola komunikasi juga banyak berubah. Kemudian juga banyak berubah tentang perilaku. Dampak dari COVID-19 ini perubahan-perubahan perilaku. Ya. Bagi orang yang mungkin banyak harta gitu ya, yang dulunya agak kikir gitu, sekarang ini terenyuh hatinya sehingga menjadi dermawan. Itu yang positifnya. Mungkinnya munculnya sifat kesabaran, tawadhu, qanaah, ya, ikhlas, ridho, tawakal, syukur, taubah, ibadah juga ya. Itu dengan adanya COVID mungkin yang tadinya mungkin ibadahnya tidak terlalu fokus, sehingga dengan adanya COVID ini dia menyadari akan kewajibannya. Tapi juga muncul juga perilaku-perilaku yang mungkin kurang baik ya, pembangkangan itu yang seharusnya sekarang tinggal tidak boleh pulang kampung ya maksa pulang kampung gitu ya. Kemudian juga sulit diatur. Nah, itu muncul juga sifat-sifat seperti itu. Mereka sombong ya. Jadi menganggap bahwa wah, ini adalah hanya takdir dari Allah, gimana nanti saja gitu ya. Padahal itu kan ya sudah diatur. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah mengatur ya bagaimana kasih sayangnya terhadap pemerintah terhadap rakyatnya untuk mengatur mobilisasi dari para pemudik ini. Kemudian mungkin juga nanti akan memunculkan sifat-sifat yang stres, bahkan sifat tidak adil dan lain sebagainya. Itu diantaranya yang tentang pengaruh dari COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, tentang spiritualisme di dalam Islam. Kalau di dalam Islam yang namanya spiritualisme itu objeknya adalah bukan secara fisik ya, bukan jasadiah. Ya, tapi yang menjadi objek dari spiritualisme itu adalah sifatnya ruhania. Nafas ya, jati diri manusia gitu ya. Jadi yang menjadi ranah dari spiritualisme itu adalah jati diri manusianya, nafasnya, sifatnya ruhania. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafas, wa ma sawwaha, demi nafas dan penyempurnaan penciptaannya. Nah, di sini wa nafsi wa ma sawwaha itu berarti nafas yang sudah bersatu dengan jasadnya. Bukan berarti nafas yang masih ruh ya, yang belum bersatu dengan jasad. Tapi nafas yang sudah bersatu dengan jasad. Kemudian Allah akan mengilhamkan dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan kefasikan dan jalan ketakwaan akan diilhamkan oleh Allah kepada nafas yang sudah bersatu dengan jasad itu sudah sempurna. Nanti tinggal dua jalan itulah yang mungkin ya memilihnya, apakah
masuk ke jalan yang kefasikan atau ketakwaan. Bagi orang yang qad aflaha man zakaha, maka akan bahagialah orang yang berusaha membersihkan nafasnya itu, tapi waqad khaba man dasaha. Karena kalau nafas sudah bersatu dengan jasad, itu akan terkontaminasi, ya. Jadi dalam hal ini kita perlu mengkaji dulu tentang hakikat daripada nafas itu sendiri yang menjadi jati diri manusia, ya. Jadi manusia itu yang betul-betul manusianya itu adalah ada di dalam nafas, ya. Jadi pertama bahwa Allah menciptakan nafas, menciptakan ruh itu adalah lebih awal daripada jasadnya. Dan ruh itu, nafas itu adalah ruh sebetulnya. Itu Syekh Amin Qudri di dalam Tanwirul Qulub menyatakan bahwa i'lam annan nafsa latifatun rabbaniyatun wa huwa ar-ruh qabla ta'alluqiha bil ajsad. Jadi nafas itu adalah bagian yang paling halus yang ada di dalam diri manusia, yaitu ruh qabla ta'alluqiha bil ajsad. Jadi sebelum bersatu dengan jasad itu namanya adalah ruh, ya. Kemudian setelah bersatu dengan jasad adalah nafas. Jadi tadi di ayat wa nafsi wa masawwaha itu berarti nafas itu yang sudah bersatu dengan jasadnya. Dan nafas itu dalam fi jiwaril haq, berada di sisi Allah. Begitu suci, begitu murni, begitu bersih nafas ini, ya. Dan pada suatu saat nafas yang ruh yang sudah diciptakan oleh Allah yang ada di alam lahut itu, yaitu yang penciptaannya semuanya berasal dari rohnya Muhammad, gitu ya. Kemudian diturunkannya secara tadrijian, ya, kepada masing-masing jasadnya, kepada masing-masing basarnya. Jadi penciptaan basar ini belakangan, ya. Nanti setelahnya sempurna penciptaan basar, baru dimasukkan ruh ke dalam basar itu, barulah menjadi manusia yang nafas yang sudah bersatu jasad. Dan di dalam ruh itu di sana ada bagian sangat esensial, yaitu qalb. Bahkan dinyatakan kalau seandainya qalbnya baik ya baik, kalau dinyatakan qalbnya buruk ya buruk, gitu ya. Idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Jadi dalam rohani kita ini di sana ada satu bagian yang sangat esensial yang itu akan menentukan, ya, baik atau buruknya seseorang itu nanti itu bagaimana posisi daripada qalbnya. Ibu dan bapak sekalian, nafas atau ruh yang tadinya suci bersih itu setelah bersatu dengan jasad itu nanti terkontaminasi, ya, sehingga nanti lebih bahayanya kalau sudah terkontaminasi, ya, itu nanti si nafas itu tidak bisa kembali kepada asalnya. Padahal kita ini adalah sesuai dengan yang Allah sampaikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Nafas yang kotor itu tidak mungkin bisa kembali kepada Allah. Makanya disinilah fungsi spiritual, ya, fungsi tasawuf, fungsi tarekat itu adalah untuk membersihkan nafas-nafas itu. Apa yang mengotori nafas itu, ya, sehingga yang mendominasi itu nafas yang tadinya suci bersih itu nanti justru yang mendominasi adalah ini al-hawa. Al-hawa inilah yang membuat nafas itu menjadi kotor. Terutama kita itu punya musuh dua, di dalam sudah ada al-hawa, kemudian di luar juga ada syaitan. Sehingga posisi nafas ahlaktun nas bidzunub, aku hancurkan manusia dengan berbuat dosa. Jadi untuk mohon maaf Pak Haji, amaratun bisu yang selalu menjurus kepada kekasaran, memerintah kepada kekasaran atau kejelekan, ya. Jadi amarah bisu itu adalah memerintahkan kepada kejelekan. Nah, inginnya al-hawa dan setan ini adalah menghancurkan manusia. Tapi insya Allah dengan kita berusaha untuk membersihkan nafas ini, ya, karena dengan kotoran-kotoran itu, ya,
Karena manusia yang berbuat dosa itu innal mu'min idza aznaba kanat lahu nuqtatan sauda. Jadi kalau orang berbuat dosa itu berarti membuat percikan hitam di dalam lubuk hatinya. Nah, insya Allah dengan spiritual ini, dengan tasawuf dan tarekat ini, maka akan bergeser dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, ya, yang mulai timbulnya kesadaran. Kalau amarah itu kalau di psikologi sufi itu namanya nafsu tirana, ya, lawamah dari lawamah mutmainnah. Itulah mungkin nafsu yang sudah mulai timbulnya kesadaran, sudah mulai baik, sehingga walaupun tetap godaan-godaan setan dan dorongan al-hawanya masih tetap ada, tapi mungkin tidak mendominasi di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ditawarkan oleh spiritualisme ini untuk mencapai, untuk membersihkan, untuk tasfiyatul qulub dan tazkiyatul nufus itu, yang secara umumnya adalah yang melaksanakan semua kewajiban, kemudian melaksanakan nafilat dan melaksanakan riyadhah. Jangan menganggap sepele terhadap nafilat, terutama untuk tasfiyatul qulub dan tazkiyatul nufus itu, karena la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, karena dengan nawafil lah, ya, tidak hanya cukup dengan yang wajibat. Kemudian ada riyadhah, di dalam tarekat Naqsabandiyah lebih terfokus lagi, riyadhahnya ada zikir, khataman dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir, ya. Dampak dari COVID-19 ini nanti akan membuat kelompok pola keluarga, kehidupan keluarga. Ada yang namanya keluarga yang barokah. Dalam hidupnya, kemudian datang COVID juga tidak terlalu terpengaruh, ya, karena keteguhan keyakinannya, keimanannya. Itu juga setelah datang COVID juga, walaupun itu tetap ada goncangan-goncangan, tapi tidak sampai kepada terjun ke hal-hal yang buruk. Itu keluar yang barokah. Tapi ada keluarga yang krisis. Keluarga yang krisis itu yang tadinya mungkin keluarga yang berlimpah ruah, yang istiqomah, ya. Dengan datangnya COVID ini justru menjadi jatuh, ya, menjadi jatuh. Tapi dengan bimbingan spiritual, maka hal-hal yang negatifnya bisa teratasi sehingga bisa bangkit kembali dan bisa berjalan seperti biasa normal. Ada juga keluarga yang taubah. Keluarga yang taubah itu yang tadinya biasa-biasa saja, tidak termasuk ya keluarga yang yang berkecukupan, tapi biasa-biasa saja. Begitu datang COVID juga tidak terlalu tergoncangkan, gitu, seperti hanya orang-orang yang ada di desa. Tapi setelahnya COVID juga ada timbul kesadarannya, sehingga dia lebih untuk memperbaiki dirinya, sehingga nanti setelah pasca COVID itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Suhro, MAG. Dan kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Dr. Haji Jamaluddin MAG. Beliau akan berbicara bagaimana COVID-19 mungkin dari sisi spiritualisme, terutama beliau lebih banyak melihat COVID-19 ini sebagai ujian, dan tentu beliau akan mengungkapkan apa hikmah di balik COVID-19 ini. Baik, kepada Pak Dr. Haji Jamaluddin MAG, saya persilakan, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Mangga Pak Haji Jamal. Mahabbatak wa ma'rifatak. Tentu yang saya hormati Pak Rektor, Pak WR 1 dan juga WR 3 yang tadi sudah memberikan materi. Tidak lupa kepada Kiai Wahbi dan rekan-rekan yang lainnya yang tidak disebut satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cukup mendung ini, kita bisa berdiskusi dalam kondisi fisik pun sedang berpuasa. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kemudian kita senantiasa dari COVID-19 yang selama ini menghebohkan dunia, termasuk juga negara kita ini.
Baik, kita lanjutkan untuk menyingkat waktu. Yang pertama, saya menyoroti dari sisi hikmah di balik COVID, juga di balik Perpu yang saat ini menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran COVID itu sendiri. Berawal dari fitrah manusia atau keinginan utama manusia itu adalah dua hal. Pertama, hidup mulia. Yang kedua, mati bahagia. Itu menjadi utama itu. Nah, sehingga posisinya saya simpan kemuliaan di atas, kemudian bagian abadi di bawah. Artinya kemuliaan itu menjadi harapan bersama manusia termasuk kita. Kemudian nanti kita berharap mati dalam kondisi bahagia juga. Kemudian untuk mencapai kemuliaan dan kebahagiaan itu hanya takwa yang bisa menjembatani atau menjadi wasilah tercapainya kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, jalan menuju kehinaan dan kesengsaraan abadi. Artinya kalau tidak takwa, berlaku zalim, maka bukan kemuliaan, bukan kebahagiaan yang kita akan dapatkan, tapi justru kehinaan dan kesengsaraan. Termasuk yang terjadi hari ini. Saya memandang bahwa COVID hari ini yang terjadi itu adalah buah kedoliman warga dunia, termasuk di Indonesia. Karena yang saya pahami, apa yang kita rasakan hari ini adalah buah dari apa yang kita kerjakan 1, 2, 3 tahun ke belakang atau belasan tahun ke belakang. Itu menjadi buah yang kita rasakan hari ini. Di kedoliman yang kita kerjakan sebelumnya itu menjadi wasilah hal yang kita rasakan hari ini. COVID yang menghebohkan ini, tadi kata Pak Dr. Suhro, melahirkan ketakutan, kekhawatiran, malah stres dan sebagainya. Itu adalah buah dari kedoliman yang kita kerjakan sebelumnya. Nah, kalau takwa saya kira tidak akan mendapatkan kesengsaraan hari ini, tidak mendapatkan ketakutan hari ini, takut, sengsara dan sebagainya. Itu adalah buah dari itu. Maka buah dari takwa adalah mulia dan bahagia, itu pasti. Itu pasti. Artinya kalau kita takwa, hidup mulia, kemudian mati bahagia, itu sudah pasti. Itu adalah sudah jadi rumus. Kalau dolim, ya itu tadi sebaliknya. Kalau kita dolim terhadap diri, terhadap lingkungan dan sebagainya, nah itu siap-siap menerima kehinaan, hidup hina, mati sengsara. Dalam bahasa Abah Sepuh dalam tanbih itu, badan payah, dolim menjadi jalan utama kehinaan dan kesengsaraan. Lanjutkan, COVID dan Perpu ini melahirkan 3 kelompok manusia di dunia, terutama di kalangan Muslim. Yang pertama yang ketiga ada kelompok muhsin. Nah, kelompok Muslim ini ditandai dengan sikapnya itu lebih banyak melakukan kesalahan daripada kebaikan atau kemuliaan. Sikap yang dilakukannya itu kebanyakannya itu adalah kesalahan. Banyak salah ketimbang benernya, gitu kalau disederhanakan. Itu kelompok Muslim. Yang kedua mukmin. Ini nyaris seimbang.
antara kebaikan dan keburukannya. Yang ketiga muhsin, yaitu kelompok orang yang kebaikannya jauh di atas kesalahannya. Ya, kelompok muslim ini memandang COVID, termasuk memandang apapun anjuran pemerintah, itu tidak diindahkan, diabaikan saja. Siapapun, jangankan anjuran pemerintah. Sabda Nabi, firman Allah juga itu diabaikan, terlebih perpu, terlebih anjuran pemerintah yang hari ini gencar mengingatkan kita supaya menghindari COVID dengan bermacam upaya. Itu diabaikan kelompok muslim ini. Itulah gaya pandangan orang yang lebih banyak berbuat kesalahan daripada kebaikannya. Itu kelompok muslim. Nah, yang kedua yang muktasid atau mukmin, kelompok ini itu lebih apresiatif. Apa yang pemerintah ingatkan itu yang dikerjakan secara runut. Dari A sampai Z yang diingatkan oleh pemerintah itu yang dikerjakan. Persis apa yang diingatkan pemerintah itu yang dikerjakan oleh kelompok mukmin ini. Kelompok ini yang tadi yang berimbang antara kebaikan dan keburukannya. Ini lebih normatif. Nah, dia berkeyakinan bahwa kalau kita mengerjakan apa yang pemerintah anjurkan itu pasti selamat dari terpapar COVID ini. Termasuk juga dalam memahami Perpu ini. Kalau kita mengikuti isi Perpu apa adanya dengan atau tanpa persetujuan kita, itu akan aman. Lain dengan Muslim tadi, apatis sekali terhadap Perpu juga terhadap COVID, santai saja, cuek saja begitu. Kalau muktasi tidak begitu orangnya, apresiatif, mengikuti betul apa yang nampak. Dalam bahasa lain, bahasa hukum barangkali fahum bidawahir, lebih ke yang normatif, yang lahir itu yang dicermati, yang diamalkan, yang ia akui sebagai kebenaran. Nah, ini kelompok yang ketiga, ini kelompok yang terbaik di antara sekian kelompok, yaitu kelompok muhsin. Nah, ini tadi sebutkan di awal bahwa kebaikannya jauh lebih baik di atas keburukannya. Malah dia menjadi pionir dalam segala kebaikan. Selain dia mengerjakan, juga mengajak orang lain. Ini adalah muhsin. Kelompok ini selain seperti halnya kelompok muksid atau muktasid atau mukmin, juga ia membaca lebih dalam dari apa yang ia tahu. Artinya dia membaca tidak sebatas membaca yang lahir, tapi yang batiniah pun ia baca. Dan dia punya anggapan, atau mereka punya anggapan bahwa inna likulli syai'in isyarah, atau ibarah, hikmah. Pasti di balik perkara yang nampak-nampak itu pasti ada yang batinnya. Itu mereka baca dari kejadian alam. Alam juga kan ada yang nampak, yaitu siang, ada yang tidak nampak, yaitu malam, batin. Ya, batin malam itu menggambarkan batin, kalau siang menggambarkan lahiriah. Nah, orang yang muhsin ini pasti mohon maaf Pak Dr. Jamal, waktunya sekitar 3 menit lagi ya. Oke. Lanjutkan. Pesan lahir dari COVID ini, ya paling tidak kita sering mendengar dari beberapa media, harus mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, ada physical sosial ya, disimbolkan dengan cuci tangan. Cuci tangannya pun tidak hanya sebatas cuci tangan, tapi harus pakai sabun. Sabun itu kan sifatnya wangi. Artinya kita membuat tobat, mengucapkan banyak syahadat, istighfar, kemudian juga berbuat kebaikan yang dirasakan oleh orang lain, tidak hanya oleh kita yang dirasakannya. Kemudian untuk memakai masker, artinya kita harus menjaga lisan kita dari perkataan kotor. Saat ini kerusakan dunia ini adalah berawal dari ucapan yang tidak terjaga, seperti yang terjadi kemarin ya pada pemilihan presiden dan seterusnya. Kebencian disebarkan
udah mulut yang tidak terjaga itu. Maka COVID mengingatkan kita bahwa jaga mulut kita gitu dengan memakai masker untuk menghindari COVID ini. Kemudian physical dan social distancing, ya menjaga jarak secara profesional. Ini artinya kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur gaul. Dosen mahasiswa juga terlalu akrab dan seterusnya. Padahal harus ada jarak di antara itu semua. Kemudian tinggal di rumah apa artinya? Selama ini kita sudah jauh meninggalkan Allah, maka diingatkan dengan COVID ini. Tinggal di rumah saja artinya harus takarub, bizikrillah, kembali kepada ingat Allah. Dan juga jangan lupakan keluarga dari yang Pak Sayyid sampaikan. Harus fokus bahwa dulu kita akui suami kemana, istri kemana, anak kemana. Ya, maka dengan COVID kita bersatu di situ untuk kembali merajut hal yang selama ini tidak maksimal dalam pembinaan keluarga. Berjemur di rumah, berjemur di bawah matahari yang kira-kira jam 10 pagi. Itu apa artinya? Artinya kita mengajarkan bahwa kita harus siap memberi tanpa pamrih. Contohkan oleh matahari yang tidak pernah minta balasan kepada kita, padahal kerjanya tiap hari. Nah itu tanpa pamrih. Hari inilah saatnya kita membantu kelompok orang yang hari ini terdampak oleh COVID ini. Kemudian untuk Perpu sendiri, bahwa Perpu dalam sorotan tasawuf, yang pertama harus husnudon ya. Perpu lahir adalah niatan baik dari pemerintah. Kedua, tawakal. Jadi Perpu harus menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan kegiatan penghambatan atau untuk menghambat pergerakan dari COVID sendiri. Hanya saja Perpu itu tidak akan efektif kalau pemerintah ada niatan lain menjadikan proyek jadi bancakan, proyek menjadi payung hukum berbuat maksiat dengan Perpu ini. Nah, itu saya kira tidak akan efektif, malah akan menjadi bumerang bagi kita semua, menjadi bom waktu. Nah, makanya efektif kalau pemerintahnya tulus mengeluarkan Perpu demi menyelamatkan warga Indonesia atau bangsa ini, kemudian para eksekutornya dari mulai pusat sampai daerah juga amanah. Terakhir partisipasi masyarakatnya. Jadi kalau tiga ini bahu-membahu bersama, pemerintah tulus, kemudian para eksekutor pelaksana dari mulai pemerintah sampai relawan juga amanah mengamalkan itu semua, kemudian masyarakat pun ikut andil, maka COVID saya kira akan segera berakhir. Terakhir bahwa COVID, kemudian Perpu itu bagaimanapun pasti melahirkan musibah, pasti melahirkan ujian, pasti melahirkan rahmat. Tetapi musibah itu bagi kelompok muslim, ujian bagi kelompok mukmin, dan muhsin itu adalah rahmat. Apapun COVID atau Perpu itu pasti mengandung rahmat di dalamnya. Terima kasih Pak Wajib dan semua. Baik. Atur nuhun Pak Dr. Haji Jamaluddin MPG, uraiannya cukup menarik ya. Jadi bahwa COVID-19 ini ada hikmah yang luar biasa di balik, dan beliau tadi sudah mengungkapkannya dengan sangat baik. Baik, para peserta webinar yang dirahmati Allah SWT, untuk selanjutnya saya persilakan kepada yang terhormat Pak Kiai Haji Wahyuddin Sakam SE SHMBE untuk membedah Perpu nomor 1 2020 ini. Kita harapkan beliau akan lebih banyak menyoroti dari aspek perspektif TKN, dan juga kita berharap disinggung juga bagaimana Perpu ini dari perspektif politik. Baik, kepada yang terhormat Pak Kiai Haji Wahyuddin, dipersilakan. Mama dibukanya harta karuna. Silakan Pak Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Pak Rektor yang kami muliakan beserta seluruh wakil rektor, para ketua prodi, para dosen, para pengurus LDTKN, para seluruh peserta webinar ini, saya sebut saja dengan satu sebutan yang paling membanggakan kita, hamba-hamba Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita betul dijadikan hamba Allah yang mulia. Amin, amin. Kepada host, saya minta diizinkan untuk screen sharing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi sudah saya tempatkan di folder webinar di Google Drive. Dan cukup banyak materi, tapi saya ingin meringkas saja untuk dalam waktu 10 menit ini, karena saya pun sekarang sedang menyelenggarakan webinar tentang pendidikan, diselenggarakan oleh Komisi Pendidikan Madrasah MUI, yang peserta terdaftarnya ada sekitar 900 orang sejak kemarin. Jadi satu sisi saya monitor dua-duanya. Nah, pembicaraan webinar kita di ILM ini yang saya sampaikan pada pekan lalu berangkat dari keadaan sekarang yang disebabkan oleh COVID-19, menimbulkan dampak langsung adanya physical distancing dan juga problem-problem ekonomi. Untuk itulah dikeluarkan Perpu. Dan akibat dari physical distancing ini, nanti setelah COVID-19 selesai, kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Akibat physical distancing, orang lari kepada sistem digital semua. Dan kita akan mengalami masa di mana masyarakat ini mengalami digital transformation dalam segala kehidupannya. Kemudian akibat dari adanya Perpu dan dinamika ekonomi dunia, kita akan menghadapi tantangan semakin menguatnya global capitalism, munculnya neo-imperialism, dan lain-lain. Nah, kemudian dengan webinar ini kita bicara dari sudut pandang pendidikan dan dakwah tasawuf. Nah, bagaimana tasawuf ini memberikan jawaban dari tantangan-tantangan yang akan muncul kira-kira 3 atau 4 bulan ke depan. Sekarang sudah mulai. Nah, di mana di sini saya sarankan bahwa dunia pendidikan tasawuf bersiap-siap mengembangkan metode pendidikan ODEL, Open and Distance Electronic Learning, dan kemudian pendidikan tasawuf bersiap-siap untuk menyempurnakan konten tarekatnya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ini boleh dibilang format secara umum. Yang jelas setelah COVID-19, kehidupan akan berubah betul, kita akan memasuki new life, kehidupan baru. Dan sedari sekarang pun, menyongsong kehidupan baru itu ada aktivitas yang tidak berhenti, yaitu aktivitas engineering. Aktivitas belajar dan mendidik akan mengalami masa baru, bekerja, baik kerja ekonomi, kerja politik, memahami, akan mengalami hidup baru, beribadah begitu juga, kita juga akan menghadapi problem mendasar, yaitu food and energy, begitu juga masalah kesehatan dan bagaimana orang mendapatkan kebahagiaan, termasuk di sini tourism, termasuk olahraga, ini semua baru. Dan perubahan itu adalah perubahan yang sifatnya disruptif. Dan akibat perubahan yang disruptif itu nanti akan memunculkan hidup baru, di mana muncul aturan-aturan baru dan kita harus mengembangkan habits baru. Saya ingin menekankan tentang istilah engineering. Engineering itu adalah suatu penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ya. Jadi engineering itu digunakan untuk mendesain objek dan proses. Inti daripada engineering adalah penerapan iptek, pengetahuan, teknologi, dan pengalaman. Tugasnya adalah untuk mendesain objek baru dan proses-proses baru menghadapi permasalahan manusia. Sebagai otokritik, kebanyakan dunia agamawan itu terjebak pada pengetahuan saja, bicara hal-hal yang serba normatif. Tetapi bagaimana pengetahuan itu diterapkan untuk mendesain objek baru, proses baru, mengengineeringkan nilai-nilai itu, di
Di sini kelemahan para mubalik kita. Para mubalik kita punya kelemahan di situ. Bicara terlalu tinggi tentang macam-macam hal-hal yang sifatnya kharikul adah, tetapi persoalannya bagaimana mencapai kharikul adah itu kan ada proses engineeringnya. Bicara tentang insan kamil, tetapi bagaimana engineeringnya membentuk insan kamil itu. Nah, ini yang masalah engineering ini sering terabaikan. Kemudian saya ingin menekankan, mengulangi, engineering yang saat ini terus berkembang adalah khususnya dalam bidang informasi, dalam bidang biologi. Infotek dan biotek ini terus berkembang dan akan menjadi driver utama kehidupan pasca COVID-19 nanti. Untuk itu, secara konten, kepada dunia pendidikan tasawuf, saya berharap dilakukan proses engineering. Apa itu engineering? Yaitu tadi, jangan bicara tasawuf hanya semata-mata nilai-nilai yang normatif, tapi aplikasikan, implementasikan nilai-nilai tasawuf itu dalam rangka mendesain objek-objek baru, mendesain proses-proses baru untuk menjawab permasalahan hidup. Jadi intinya bagaimana kita memberikan jawaban. Bukan saatnya lagi tasawuf dididikan sebagai sesuatu yang deskriptif, hanya untuk menjelaskan saja, menjelaskan begini, tetapi how. Nah, bicara tentang konten pendidikan tasawuf, kemarin kita terlalu menekankan pada aspek transendensinya, hubungan manusia dengan Tuhan. Bicara tentang iman, takwa, ihsan, dan tawakal. Sekarang kita harus kembalikan lagi kepada, kita lengkapi lagi dengan aspek humanity-nya. Bahwa nilai-nilai dasar tentang kemanusiaan dalam Islam itu adalah kemerdekaan. Ini nggak bisa digadaikan. Dan kemerdekaan itu adalah buah pertama daripada tauhid. Ketika seseorang betul bertauhid hanya bergantung kepada Allah, maka kepada selain Allah dia menjadi merdeka. Dan yang kedua, dalam hidup bersama, kehidupan sosial, dua nilai yang mendasar yaitu keadilan dan kesejahteraan. Selain masalah tasawuf, konten tasawuf diarahkan juga pada masalah humanity. Sudah saatnya juga tasawuf bicara tentang hal-hal yang terkait environment friendly. Karena sekarang kehidupan lingkungan menghadapi tekanan yang sangat berat akibat jumlah penduduk yang sangat besar. Kerusakan-kerusakan alam itu menimbulkan gangguan. Nah, kemudian kalau ini tadi bicara tentang kontennya, ya, dan ini bicara tentang teknologinya, maka harus tidak bisa tidak teknologi pendidikan tasawuf harus mengarah ke sini. Kami dengan teman-teman di Jakarta sedang menyiapkan membangun big data dan mengembangkan Internet of Things untuk pendidikan tasawuf. Dan ini juga kita link dengan Chatman, kita link dengan Komisi Pendidikan MUI, dan sebenarnya IAILM pun kita libatkan untuk mengarah ke sini semua. Itu. Bicara tentang transendensi, ini yang pertama tentang transendensinya. Allah itu karena sayangnya kepada manusia, maka kepada manusia Allah berikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat ini sebagai penunjuk jalan, sebagai pembimbing. Dan melalui Rasulullah disampaikanlah petunjuk-petunjuk Allah, dan Rasulullah memberikan elaborasi bagaimana pelaksanaan. Dengan kata lain, sunnah Rasul adalah contoh social engineering yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana nilai-nilai di kitabullah yang sifatnya normatif mengalami proses engineering untuk pembentukan masyarakat, social engineering. Dan selain itu Rasulullah menyiapkan para kader para sahabat yang mencapai kualitas sebagai ulama, aulia, dan salihin. Sehingga ketika Rasul wafat, sebenarnya yang ditinggalkan 3 hal ini. Sementara Salafi Wahabi terpaku pada satu hadis, taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnatun nabi. Hanya 2. Tapi berdasarkan hadis-hadis lain, setelah Rasul wafat, ada yang ketiga, warisan beliau. Innal ulama warasatul anbiya. Nah, selanjutnya, para sahabat yang kualifikasinya ulama, aulia, dan salihan itu melanjutkan membimbing umat, dan apa-apa yang belum jelas atau kurang terinci dari kitabullah sunnah Rasul, mereka melakukan ijtihad dan mengkaji manqobah. Ini pun engineeringnya. Jadi para ulama aulia salih itu melakukan engineering. Dan siap mereka pun menyiapkan kader juga. Dan para kader inilah yang selanjutnya membimbing kita sampai sekarang dalam mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasul, mempelajari ajaran-ajaran ulama terdahulu. Mulai dari sini dan seterusnya, itu berlanjut sampai zaman sekarang. Nah, kalau dalam surat An-Nisa disebut ati Allah, taati oleh Allah,
Wa'ati Rasul dan taati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu ya di sini. Jadi di zaman Nabi itu, ulil amri itu ya adalah orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan, yaitu para ulama, aulia dan salihin. Ini yang terjadi di zaman Rasulullah, yang terjadi di zaman para sahabat. Tapi sekarang digeser, ulil amri diartikan semata-mata hanya pemerintah. Padahal pemerintahnya sudah menjadi boneka dari oligarki. Ngawur ini. Maka teologi aswaja harus diubah itu pemahamannya. Kemudian, dengan pemahaman seperti itu, maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak bisa langsung dan individual. Dia harus dibimbing oleh para ulama waliullah yang menjadi mursyid, dan semua itu adalah kelanjutan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya dalam tarekat kita kenal Allah itu menyiapkan Rasulullah untuk membimbing umat. Nanti di antara umat-umat Rasulullah itu ada yang karena ibadahnya sangat kuat, di mata Allah kedudukannya adalah wali. Ini dalam hadis qudsi jelas. Kewalian itu diutamakan. Tetapi jangan lupa, kepemimpinan itu Allah berikan kepada Rasulullah. Di antara bentuk kepemimpinan itu adalah otoritas menyampaikan talqin zikir. Itu otoritas Rasulullah. Dan nanti Rasulullah serahkan kepada pelanjut-pelanjutnya, yaitu para pewarisnya, ulama warasatul anbiya, para wali Allah. Nah, wali itu di hadapan Allah banyak orang yang bisa menjadi wali. Tetapi yang menjadi mursyid adalah yang menerima otoritas kepemimpinan dari Rasulullah. Sebagai mursyid, mereka punya kewenangan menyampaikan talqin zikir. Ini dalam ketarekatannya. Dan nanti wali mursyid itu, karena berhadapan dengan kondisi adanya umat yang sulit berjumpa dengan para wali mursyid itu mengamanahkan, mengangkat wakil talqin. Tetapi yang jelas, antara wali mursyid dengan talqin zikir ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan tidak bisa didelegasikan. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa didelegasikan. Kewalian adalah urusan Allah, kemursidan itu adalah kewenangan Rasulullah, dan wali mursyid dengan talqin zikir tidak bisa dipisah. Soal wali mursyid mengangkat wakil talqin, sebenarnya wakil talqin bukan wakil mursyid. Karena itu ketika wakil talqin menyampaikan talqin, sebenarnya hakikatnya talqin zikir itu tetap dilakukan oleh wali mursyid, bukan oleh si wakil talqin. Wakil talqin yang sebagai fasilitator. Tapi juga wali mursyid mengangkat wakil talqin tidak berdasarkan kemauannya sendiri. Sebagai waliullah, beliau sangat mengikuti kehendak-kehendak dari Allah. Jadi tidak perlu lagi ada pengangkatan wali mursyid, tidak perlu ada pengangkatan badal wakil talqin dan segala macam, itu semua ilegal secara doktrin teologisnya. Nah, kemudian juga bicara tentang humanity, kita tahu hubungan manusia dengan Allah itu dicipta memang sebagai abdun, sebagai hamba. Dan sebagai hamba, kita punya kewajiban ibadah yang ritual vertikal, apalagi yang tarekat sangat kuat dengan zikirnya. Tapi jangan lupa, Allah menurunkan kita, menghadirkan kita di muka bumi. Dan sebagai amanah kehadiran kita di muka bumi, kita harus menjadi khalifah. Tugas kita menjalankan kepemimpinan. Di sini pun ada ibadah juga. Ketika semua fungsi kita di muka bumi dilakukan dengan kesadaran in the name of Allah, Bismillah, in the name of Allah, maka itu semua juga menjadi ibadah. Maka ada ibadah yang sifatnya ritual, transendental, ada ibadah yang lebih bersifat sosiokultural. Nah, dunia tasawuf kita selama ini terlalu menekankan yang sini saja. Ini harus diperkaya lagi, bahwa menjadi sufi bukan semata-mata aspek ritual transendental yang harus dikedepankan, juga harus menjalankan fungsi-fungsi sosiokultural berdasarkan keihsanan itu. Jadi harus aktif dalam pembangunan peradaban. Ini aspek humanity-nya. Kemudian yang ketiga, aspek environment friendly-nya. Kita tahu bahwa alam semesta ini diciptakan begitu hebat oleh Allah, tetapi di dalamnya Allah tempatkan al-mizan, mechanism of balance. Maka kita kenal ada keseimbangan kosmik, keseimbangan ekologis, keseimbangan sosial, keseimbangan diri. Nah, sufi harus terlibat di sini. Harus terlibat dalam menjaga keseimbangan ini. Jangan semata-mata pada ritual transendental, tapi menjaga keseimbangan kosmis, ekologis, dan lain-lain itu harus dijaga. Ini Anda bisa lihat nanti sendiri bagaimana keseimbangan kosmik ini, kemudian keseimbangan ekologis yang sudah mulai terganggu,
mata rantai makanan, ya. Dan keseimbangan personal, bahwa hidup selain mencari akhirat juga harus diimbangi dengan kehidupan dunia, dan kita juga harus waspada jangan sampai menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tentang ulama, keulamaan itu dijelaskan di surat Fatir ayat 27 dan 28. Lihatlah ayat 27 ini. Di ayat 27 ini Allah merangsang kita, menstimuli kita, dan juga memprovokasi kita untuk memperhatikan apa yang terjadi di alam semesta itu. Lihatlah apa yang terjadi di alam semesta. Bahwa ada gunung-gunung yang memiliki jalur-jalur putih. Maka di beberapa tempat di muka bumi ini, ada kita jumpai gunung-gunung yang bentuknya seperti ini. Dan ini bukan lukisan. Paling tidak bisa kita lihat di Cina, paling tidak Anda bisa lihat foto-fotonya dari link yang ada di sini. Di beberapa tempat, banyak gunung-gunung yang berwarna-warni, bergaris-garis seperti ini. Dan kemudian juga tentang manusia. Ayat Quran bicara tentang manusia yang, tentang binatang yang warna-warni kulitnya, dan akhirnya ditutup dengan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi yang disebut ulama itu, dia harus mengamati peristiwa alam, sadar akan kedahsyatan alam. Sadar dia akan kedahsyatan alam, dia menyadari keagungan Allah, dan dengan keagungan Allah muncullah takutnya kepada Allah. Jadi ulama bukan soal sorban, ulama bukan soal jubah, tetapi harus ada pemahaman terhadap keseimbangan alam dan ilmu-ilmu alam. Ini ayat yang dikutip dalam Tanbih, bahwa adanya kerusakan-kerusakan di muka bumi. Berarti mursyid kita sudah sejak awal memberikan perhatian, memberikan arahan, supaya menjadi sufi jangan semata-mata terjebak pada transendensial saja. Harus menaruh perhatian terhadap kerusakan-kerusakan. Bagaimana mewabahnya sampah. Saya pernah, kalau besok manakib di Suryalaya, malamnya kita bikin acara di masjid kampus. Begitu bubar masjid kampus, besok paginya saya datang, saya potret itu masjid, puntung rokok di mana-mana. Saya heran para sufi justru meninggalkan kerusakan lingkungan di masjid tempat pengajian menjelang manakib. Kemudian juga penggunaan air sangat sembrono sehingga menimbulkan kekeringan di mana-mana. Nah ini kalau sekadar gambar bahwa bumi adalah tanggung jawab kita. Jadi konten ketasawufan harus juga mengarah pada environment friendly. Nah, untuk dunia tasawuf kita harus siapkan digital transformation. Tolong apa yang muncul di layar ini, kalau nggak bisa Anda catat, Anda potret. Jadi saya sangat menyarankan Anda semua merujuk pada link-link ini. Ada Profesor Dr. Eko Indrajit, dia bukan Muslim, tetapi dia sangat maju dalam mengembangkan materi-materi atau training-training teknologi pendidikan. Ya, Anda boleh link ke sini, Anda ikuti video webinarnya, itu bagus sekali, terutama bagi para tenaga pendidik, para mubalik. Ini sangat penting. Kemudian bicara soal ekonomi, saya langsung menukik kepada STIE, karena waktu itu minggu lalu ditanyakan oleh Pak Dekannya kalau nggak salah. Tantangan masa datang, ini adalah krisis kebutuhan dasar. Bapak Ibu sekalian, pasca COVID-19 ini, kita akan menghadapi krisis makanan dan energi. Ini jangan main-main. Sayang saya tidak punya waktu untuk memaparkannya. Dan ini terjadi karena pertumbuhan jumlah manusia, arus urbanisasi, dan segala macam. Ya. Soal urbanisasi, saya hanya ingin mengingatkan, tahun 80 ini data resmi dari Biro Pusat Statistik, ya, Badan Pusat Statistik. Orang Indonesia yang tinggal di kota itu 20%. 80%-nya itu tinggal di pedesaan. Itu tahun 80. Tapi 30 tahun kemudian, tahun 2010, yang tinggal di kota dari 20 naik menjadi 53%. Yang tinggal di desa dari 80 turun menjadi 47%. Artinya, orang dari desa mengalir ke kota, urbanisasi besar-besaran. Sensus penduduk nasional dilakukan tiap 10 tahun sekali. Sebenarnya saya sedang menunggu sensus yang sedang berjalan tahun ini. Tapi dilanda krisis COVID-19, kayaknya sensus berantakan ini, harus diulangi. Bisa jadi sekarang orang-orang yang tinggal di kota jauh lebih banyak lagi. Nah, artinya dunia pendidikan tasawuf dan ekonomi itu harus memikirkan. Ekonomi harus dikembangkan adalah ekonomi urban, tetapi juga tidak mengabaikan ekonomi yang sifatnya rural, yang sifatnya pedesaan. Itu.
Kemudian ekonomi digerakkan oleh teknologi, sehingga kita sekarang mau tidak mau mengembangkan techno-based entrepreneurship. Ini mudah-mudahan IALM menyiapkan program-program yang bersifat entrepreneurship berbasis teknologi. Saran saya, lakukanlah kerjasama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen yang punya program MBA di ITB. Kenapa tidak menjalin kerjasama dengan mereka? Silakan mau dikembangkan yang lain-lain, tapi ini dimunculkan. Kemudian juga yang harus tekankan oleh SIALM, selain kalau learning resources, kita itu banyaklah, berlimpah, apalagi dengan zaman internet sekarang. Tetapi yang diperhatikan adalah learning ability-nya. Learning ability. Jangan sampai sarjana-sarjana kita itu hanya sekadar lulus mendapat gelar S1, tetapi tidak ada kompetensi, learning ability juga lemah. Saat ini kita nggak bisa terlalu bangga dengan gelar, mau S1, S2, S3, sementara Samsung saja sudah S10 tenang-tenang saja. Itu. Nah, kemudian ada istilah oligarki dari bahasa Yunani, oliatnya sedikit, ark itu kekuasaan, artinya sedikit orang yang sebenarnya menjadi pengendali kekuasaan. Ini bisa dibaca sendiri. Apa yang dilakukan oleh oligarki terhadap suatu komunitas? Bisa komunitas itu provinsi, bisa komunitas itu negara. Pertama, beli tokoh. Dengan kekuatan duitnya, dia beli tokoh. Tokoh itu dikasih uang karena tokoh punya pengikut. Yang kedua, beli jabatan. Para tokoh itu diberikan jabatan. Yang bisa masuk DPR, masuk DPR. Yang bisa masuk ini, masuk ini. Terus para tokoh itu diberikan jabatan. Dan kemudian penguasa-penguasa juga dibeli. Dan akhirnya, kalau jabatan dan penguasa sudah dibeli, dengan jabatan dan kekuasaannya mereka bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Kekuatan oligarki lebih menentukan daripada pemerintahan saat ini. Ini sudah pernah kita singgung sedikit, pelajari itu sendiri nanti. Saya ingin segera mengakhiri. Nah, coba perhatikan betul surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu betul-betul social engineering yang dicontohkan dalam Quran. Ya. Karena bangsa Quraisy itu mau tidak mau melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas, dan bangsa Quraisy berhadapan dengan kekuatan-kekuatan eksternal, sehingga kehidupan mereka harus menjalin hubungan baik. Hubungan baik itu yang disebut dengan ilaf. Ilaf itu strategic alliance. Kenapa? Karena mereka hidup dalam lingkungan internasional atau disebut lingkungan global. Nah, kemudian dengan surat Al-Quraisy itu ditunjukkanlah kepada kita bahwa kehidupan dasar, kehidupan sosial yang paling dasar, termasuk tantangan yang dihadapi oleh bangsa Quraisy adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang ini kalau dikembangkan itu menjadi tujuannya adalah mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan keamanan. Dan upaya-upaya menuju ke sana itu yang paling efektif itu tidak lain tidak bukan adalah dagang dan perang. Sesungguhnya kehidupan sehari-hari dagang dan perang. Perangnya saja bisa perang berupa militer konvensional, melibatkan pasukan, bisa juga perang melibatkan virus, bisa juga perang dengan aktivitas perdagangan, dan lain-lain. Dan aktivitas perang dan dagang itu diperkuat dengan STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Management. Semua itu adalah dua bidang pokok kehidupan sosial. Yang menariknya, dalam surat Al-Quraisy itu, apapun upaya ilaf dan rihlah untuk mendapatkan keunggulan ekonomi dan politik itu tidak akan tercapai, kata Allah. Tidak akan tercapai. Kecuali falya'budu rabb hadzal bait. Dan ibadah, puncak ibadah itulah ihsan. Dan bicara soal ihsan, itulah kajian tarekat. Itulah kajian tasawuf. Sebab dengan dikuatkannya ihsan, dikuatkannya tasawuf dan tarekat itu, maka tujuan-tujuan dagang dan perang itu akan tercapai. Ekonomi dan politik akan tercapai. Jadi mari kita tempatkan tasawuf itu bukan sekadar ritual-ritual yang vertikal untuk mencapai kesucian batin pribadi dan hubungan-hubungan transendental saja. Sesungguhnya tasawuf itu, tarekat itu punya nilai strategis dalam pembentukan peradaban. Ini yang harus kita kembangkan. Sebab tanpa ihsan tidak akan tercapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik itu. Yang sekarang terjadi karena ada segelintir orang yang menekankan prosperity,
maka dikembangkanlah hak-hak individual yang sangat liberal. Maka yang unggul adalah korporasi. Inilah masyarakat yang kapitalistik. Sebagian lagi lebih menekankan security. Nah, kalau bicara security, kekuatan security yang kuat adalah negara. Antara kekuatan state dengan corporate ini terjadi persaingan. Amerika Serikat lebih mengedepankan kekuatan corporate. Dulu Uni Soviet, juga Cina dan lain-lain menekankan fungsi state. Nah, tetapi akibat dari itu semua, sekarang terjadi penggabungan kedua-duanya. Justru orang-orang korporasi masuk ke dalam state. Para taipan, para pebisnis masuk menjadi pejabat-pejabat negara. Sehingga apa yang oleh John Perkins dikatakan corporatocration. Gabungan kedaulatan yang dikuasai oleh korporasi. Jadi, dan yang muncul kemudian adalah injustice di mana-mana. Ditandai dengan generasi yang tinggi. Dan kemudian akibat adanya injustice itu muncullah perlawanan dari kelompok masyarakat, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, bagaimana tasawuf menjawabnya? Nah, saudara sekalian, jadi tidak lepas dari pertarungan ideologi dan sekarang yang berkuasa itulah materialisme. Saya ingin menutup. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB membentuk United Nations University di Tokyo, disingkat UNU, tapi bukan Universitas NU, United Nations University. Tahun-tahun 80-an yang menjadi rektornya adalah Dr. Sujatmoko, diplomat dari Indonesia. Dan tahun 82, dalam rangka cuti dia pulang ke Jakarta, dan diadakanlah diskusi di kalangan para tokoh-tokoh nasional waktu itu. Nah, mahasiswa diundang, saya dari Fakultas Hukum UI, Profesor Dr. Imam Prasojo waktu itu masih mahasiswa dari FISIP UI, dan Daya Berdaya Ishak dari Fakultas Ekonomi ikut hadir. Bung Koko diminta oleh para tokoh, Anda menjadi rektor Universitas PBB, dan itu adalah research university. Apa kesan-kesan yang Anda dapat? Bung Koko bilang, berdasarkan penelitian dari UNU, rasanya saya seperti menggantang asap, tapi memang begitulah adanya. Bahwa setelah Perang Dunia Kedua, dunia ini terbelah oleh dua ideologi, dan sekarang kedua ideologi itu sudah berada di ujung tanduk. Ini dia bicara tahun 82. Nah, kalau sudah di ujung tanduk, dua ideologi itu akan hancur, dan ketika dua ideologi dunia itu akan hancur, maka ideologi akan muncul menguasai dunia adalah Islam. Persoalannya, bagaimana Islam memberikan jawaban terhadap problem-problem dunia saat ini. Yang namanya hidup selalu berubah. Ada masanya Mesir jaya dengan peradabannya, tapi kemudian hancur. Babilonia jaya dengan peradabannya, kemudian hancur. Begitu Yunani, Romawi, dan kemudian muncullah peradaban Islam. Tapi kemudian peradaban Islam pun hancur juga, dikalahkan oleh peradaban Barat. Nah, sekarang peradaban Islam mencoba untuk bangkit lagi. Untuk bangkit. Nah, ini apa jawaban dari dunia tasawuf dan IALM terhadap untuk mengisi jawaban-jawaban Islam terhadap tantangan ideologi dunia ini? Saya ingin lewatkan yang ini. Nah, komunisme, ternyata apa yang disampaikan oleh Bung Koko benar, itu tahun 82. Para peneliti PBB sudah melihat bahwa komunisme akan hancur. Itu tahun 82, dan betul, tahun 90 komunisme bubar di Uni Soviet. Uni Soviet itu bubar, bahkan negaranya Uni Soviet pun bubar. Pecah menjadi 15 negara, dari 15 negara, 6 memerdekakan diri masing-masing menjadi negara-negara Islam, 9 yang tersisa bergabung lagi menjadi Federasi Rusia. Tetapi yang pinter adalah Cina. Jadi di zaman berjayanya komunisme, tahun 61, ketika komunisme Cina yang komunis dipimpin oleh Mao Zedong, di sana sudah ada tokoh muda yang bernama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping sudah memberikan kritik. Karena Mao Zedong itu terlalu bangga dengan komunisme. Istilahnya harga matilah buat komunisme. Apa kata Deng Xiaoping? Buat apa kita bangga-banggakan komunisme? Ternyata yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Nggak pentinglah teriak-teriak komunis. Karena kucing itu, apakah kucing hitam atau kucing putih, yang penting kucing bisa nangkap tikus, itulah kucing. Nah, memang Deng Xiaoping sempat dibuang ke pelosok daerah karena kritiknya, tapi kemudian dia ditarik lagi, dipersiapkan untuk menjadi pengganti Mao Zedong. Dan tahun 78... Kiai, mohon maaf Pak Kiai, waktunya ya. Oke.
Nah, tahun 78 saya ringkas saja, maka setelah Mao Zedong mati, Deng Xiaoping tampil menjadi pimpinan dan dia mengubah Cina. Mengubah Cina, sistem politiknya tetap komunis, tapi sistem ekonominya mengikuti free market. Itu tahun 79. Dan akibat itu semua, terjadilah ledakan seperti sekarang yang kita lihat bahwa GDP Cina akan menyusul menjadi GDP yang nomor 1, kemudian cadangan devisanya pun akan sudah mengalahkan negara-negara lain, maka menjelang 2030 itu sedang terjadi peralihan penguasa. Dan ini sesuatu yang terjadi secara global. Tetapi karena Cina terlalu besar ekonominya, dia harus masuk ke negara-negara lain menguasai dunia. Dia memasukkan modal ke negara lain, manajemen dan teknologi, ideologi dan manusianya harus dimasukkan ke negara lain. Kalau tidak, dia akan payah. Maka dia mengembangkan konsep obor, One Belt One Road, dia berkembang mengembangkan ekonominya ke seluruh dunia. Nah, sekalian, maka tidak bisa diingkari, gejolak-gejolak geopolitik Timur Tengah dan Nusantara itu sedang terjadi saat ini. Dan lagi-lagi bagaimana dunia tasawuf memberikan jawaban terhadap tantangan seperti ini semua. Lagi-lagi semua proses politik dan ekonomi itu tidak lepas dari ketasawufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, menarik sekali. Dan sebelum saya buka sesi tanya jawab, kita masih punya sisa waktu sekitar 30 menit. Saya persilakan dulu kepada Pak Dr. Asep Salahuddin, kurang lebih 5 menit untuk memberikan ulasan dari 3 narasumber tadi, dan baru nanti kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Dr. Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber. Saya baru saja membaca buku yang ditulis oleh Sachiko Murata yang berjudul The Thought of Islam. Dia mencoba menampilkan konsep diri Tuhan dalam 2 kategori yang dikesankan bertentangan. Dualitas ilahiyah, Jalaliyah dan Jamaliyah. Antara wajah feminitas dan maskulinitas. Dan itulah yang dibahas oleh ketiga narasumber. Bagaimana antara azab dan karunia Tuhan hadir pada saat wabah seperti sekarang ini, antara sisi maskulinitas, ajabar, pengazab, dan sisi feminitas, Tuhan yang maha pemberi rahmat, yang maha pengampun. Dan ini menjadi menarik didiskusikan pada siang ini, setelah minggu yang lalu para narasumber mencoba mengangkat sisi zahir, sekarang lebih kepada sisi batinnya. Sebagai komentar terakhir, ulasan terakhir, ada buku yang menarik dan ini sangat kontekstual pada saat COVID-19 hari ini, ditulis oleh seorang sastrawan dari Prancis, peraih hadiah Nobel tahun 57, namanya Albert Camus. Dia menulis novel yang judulnya La Peste, yang judulnya adalah wabah atau sampar. Ada 4 sosok manusia yang memberikan respon yang berbeda terhadap wabah ini, terhadap sampar ini, dan kita bisa bercermin dari 4 ini kita berada dalam konteks apa, dalam posisi yang mana, dan bagaimana respon agama juga terhadap wabah ini. Pertama yang bernama Rembet, dia orang yang acuh tak acuh, apatis terhadap musibah. Ada atau tidak ada musibah, tidak ada pengaruhnya. Dia sosok yang sangat individualistik, sosok yang hanya mementingkan dirinya sendiri, abai terhadap persoalan orang lain. Yang kedua adalah Venelux. Dia sosok rohaniawan yang kemana-mana mengkhutbahkan tentang agama, tapi agama yang luar biasa abstraknya, agama metafisis yang sama sekali tidak dipahami, apalagi oleh korban yang terkena wabah. Dan pada akhirnya fenolog ini, Romo ini dia mencoba menggeser pemahaman agama yang tadi, yang bersifat pasif, menjadi yang bersifat aktif. Agama sebagai sebuah tindakan, atau mengalami transformasi pemahaman dari normatif menjadi transformatif dalam istilah pakai Wafi. Yang ketiga adalah sosok Gonzales.
Dia adalah simbol orang yang melakukan kapitalisasi terhadap wabah. Dia menjadikan wabah sebagai pintu masuk untuk meraih keuntungan material atau keuntungan politik. Wabah sebagai investasi untuk tahun 2024. Ini adalah sosok-sosok Gonzales sesungguhnya. Dan yang terakhir yang menarik, dan ini saya melihatnya sebagai figur ideal adalah Rick. Dia seorang dokter, sebagai simbol orang yang memiliki perhatian tulus terhadap wabah. Bahkan dia sudah sampai kepada universal etik. Bagaimana dia lebih memprioritaskan proses-proses penyembuhan daripada hal-hal lainnya. Bahkan dia mengabaikan istrinya yang dikarantina di kota lain. Dan dia tidak memberikan perhatian terhadap istrinya untuk menyembuhkan istrinya, untuk mengajak istrinya ke kota yang dia tinggali. Bahkan orang lain juga tidak tahu tentang nestapa, tentang penyakit yang menimpa istrinya. Dia mengatakan, bagaimana saya bisa bergembira kalau saya lebih memperhatikan istri saya dibanding kepada yang lain. Saya kira ini menjadi moralitas yang luar biasa tingginya. Itu catatan saya untuk diskusi hari ini. Dan mungkin juga kita sepakat tokoh-tokoh Panelux ini yang harus diperbanyak. Bagaimana agamawan mencoba menafsir ulang tentang agamanya, tentang tasawufnya, sehingga tidak berhenti dengan paras yang normatif, tapi lebih transformatif. Dan engineering adalah salah satu ikhtiarnya, sehingga yang kita tampilkan, yang nampak ke depan dari para sufi itu adalah proses upaya menciptakan insan kamil, bukan instan kamil. Terakhir Pak Ib, ini ada ini Pak Rahmat, ada puisi Sunda yang menarik yang ditulis oleh pengarsa Habas Sepuh. Tadi ini ada kaitannya dengan tauhid yang menjadi ruh dari kemerdekaan, atau kemerdekaan menjadi efek positif dari tauhid. Menarik sekali yang sajak Sunda kuno yang ditulis oleh Habas Sepuh. Sadayana wujud ilmu sajatining hirup sajatining rasa, jatining rasa tauhid, jamaliyah jalaliyah, hak sagala makhluk Gusti. Ada jamaliyah, ada jalaliyah, ada sajatining wujud ilmu dan lain sebagainya. Artinya pengarsa Habas Sepuh sesungguhnya telah meretas sebuah rute tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi kehidupan baik dalam masa norma ataupun tatkala kita tengah dikepung oleh wabah seperti virus corona hari ini. Jadi sajatin hirup itulah mungkin pesan utama dari pengarsa Habas Sepuh untuk membentuk insan kamil, bukan instan kamil. Engineering itu kalau menurut saya hanya salah satu aspek saja yang berhubungan dengan zahir. Artinya prestasi dunia, capaian-capaian yang bersifat material harus sebanding lurus dengan kesadaran-kesadaran spiritual. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ip. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ip sebagai moderator. Mangga Pak Ip. Plan ya? Atau saya ambil alih? Oke, lebih bagus. Terima kasih. Silakan Pak Rektor. Halo. Silakan Pak Asep, diambil alih. Ya, terima kasih Pak Oyi. Mungkin sholat zuhur dulu. Silakan kepada para peserta yang lain akan memberikan tanggapan atau komentar. Kita punya waktu 10-15 menit ya Pak Oyok ya. Sebelum nanti Pak Rektor kita memberikan closing statement, memberikan kata penutup akhir. Ya, ini ada Bupati Sumedang, silakan.
Pak Asep Hamdan. Mangga Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Asep. Ya, sebentar nih ada gangguan tadi, tapi kedengar suara Pak. Sudah kedengaran. Langsung saja. Jangan takut. Baik. Langsung saja bicara Pak Asep. Ya, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wafiuddin, yang terhormat Pak Rektor, yang terhormat para wakil rektor, para pimpinan lembaga, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber yang sudah memberikan pengetahuan, baik dari aspek tadi keluarga Pak Jamarik, kemudian terutama Pak Wafiuddin, maka memberikan satu wasilah hikmah, terutama intinya wasilah hikmah dari pemaparan materi ini, saya memberikan hikmah untuk internal, untuk lembaga kita sendiri, khususnya di ILM dan STILM. Kemudian eksternalnya itu untuk kebaikan umat, yaitu kemajuan umat. Adapun di sini saya dari awal tadi Pak Surah sudah menerangkan tentang aspek labelitas tentang keluarga. Nah, kita kalau lihat hikmah secara internal untuk lembaga kita ILM, nah kita ini mau masuk di lembaga yang mana gitu kan? Apakah keluarga yang barokah, krisis, taubat. Nah, khusus untuk lembaga sendiri itu kita bisa mengevaluasi. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang barokah bagi lembaga sehingga dalam kondisi apapun IAIN tetap stabil. Kedua, Pak Dr. Jamal melabelisasi gitu kan. Apakah keluarga ini masuk muslim, kemudian mukmin atau muhsin. Yang mudah-mudahan kita berharap ada di tingkatan muhsin dalam berbagai implementasinya. Kemudian ditutup pemaparan materi yang begitu lugas oleh Pak yang Al-Mukarram, Pak Wafiuddin Sakam, yaitu membukakan kita bagi kita khususnya warga ILM ke depan. Bagaimana institusi kita merubah, mereposisi visi misi lembaga kita seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Wafiuddin menjadi tantangan bagi kita seperti Akademi ILM, terutama untuk tahun ke depan. Sedangkan visi kita sudah selesai gitu kan di tahun 2020 yang capaiannya alhamdulillah sudah kita capai, tetapi mungkin ke depan kita harus bekerja bersama-sama sebab seperti dipaparkan oleh Pak Wafiuddin, tantangan ke depan kita cukup berat. Sarjana yang kita hasilkan bukan sarjana instan, tetapi harus sarjana yang mempunyai ability. Maka oleh karena itu dari pemaparan semua itu sebetulnya saya substansinya lebih kepada internal kita, bagaimana hikmah dari acara pemaparan ketiga pemateri tadi sebetulnya masuk ke dalam intilah internal kita, bagaimana kita ke depan membenahi lembaga kita yang kita cintai ini, mereposisi visi dan misi kita. Maka oleh karena itu sebetulnya saya ingin memberikan usulan konkret agar misi kita, fisik institusi kita ini adalah menjadi perguruan tinggi bersinergi. Perguruan tinggi sinergi memandang makna berkarakter profesional, inovatif, entrepreneur, go internasional. Karena pemaparan itu akan menjawab tantangan ke depan, karena kunci kemajuan sesungguhnya ini adalah untuk bagi saya hikmahnya adalah bahwa ke depan itu ada 4 faktor ya untuk kemajuan Islam, yaitu ilmu pengetahuan, kemudian filsafat, kemudian tasyawuf, dan penguatan syariah yang tadi pemaparannya sudah dipaparkan. Oleh karena itu sesungguhnya saya hanya mengevaluasi diri sejarah peran penting saya untuk bagaimana Pak Warek ke depan kita dari hasil tadi pemaparan itu yang sangat bagus itu, kita bersama-sama bagaimana kita sebetulnya dengan wabah COVID itu kita menjaga lembaga kita, lebih mengembangkan lembaga kita, maka hikmah dengan lahirnya pembahasan ini akan menjadi motivasi bagi kita terutama di tingkat akademika. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah tanggapan menarik dari Pak Asep Hamdan, dan saya kira karena beliau banyak memberikan masukan untuk lembaga yang kita cintai, maka saya kira Pak Rektor yang memiliki kapasitas untuk memberikan jawaban sekaligus menyampaikan closing statement. Silakan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua masukan dari para narasumber, Pak Wafiuddin, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan tadi adalah merupakan juga sedang dalam proses kita kerjakan. Samping pemikiran yang harus diperhatikan adalah sarana tersedia. Konsep-konsep itu kita semua sudah memahaminya, mengetahuinya, tinggal kita menerjemahkannya kepada suatu re-engineering dari perguruan tinggi kita. Itu memerlukan suatu sinergi, kerjasama pemikiran di antara kita semua, dan merubah sikap, mindset kita yang sekarang kita harus tata kembali, melihat perkembangan ini. Baik dalam diskusi kemarin dan hari ini. Kita ingin melanjutkan kejadian ini dalam bentuk suatu tindakan nyata dalam memperhatikan bagaimana merubah cara kita mendidik di kampus, kemudian bagaimana kita menjadikan tasawuf ini sebagai sesuatu sarana untuk kemudian kita kembangkan lebih lanjut untuk menghadapi bagaimana disrupsi tata kehidupan yang lama itu selanjutnya memunculkan habit yang baru, regulasi yang baru di bidang ekonomi, di bidang kehidupan keluarga, di bidang kemasyarakatan. Dasarnya tetap adalah perilaku yang cager-bager, sehat, berbudi luhur. Itu kita akan tata kembali di dalam suatu tata visi misi menghadapi perubahan-perubahan yang akan datang selesai COVID ini tertangani. Sekira itu akan kita kerjakan lebih lanjut bersama kerjasama kita semua di kampus. Itu komentar saya atas kegiatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya silakan Pak Oyim. Pak Rahmat. Baik, waktunya habis Pak ya. Mohon maaf pada seluruh peserta, mungkin saya jawab, mohon maaf sekali karena waktunya habis. Baiklah, para narasumber, terima kasih atas kontribusinya pada webinar hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut serta dalam kegiatan webinar yang kedua pada hari ini. Dan sebelum ditutup, kami informasikan kepada para dosen ILM bahwa pada hari Minggu besok, ya, kita akan adakan acara tentang peluncuran PJJ, buku PJJ, dan juga sekaligus pelatihan e-learning secara online yang diawali oleh narasumber dari Pusdatin, yaitu Pak Irfana. Jadi kami mohon sesuai surat dari Pak Warekatu pada seluruh dosen untuk mengikuti acara tersebut. Demikian, terima kasih, dan marilah kita tutup acara webinar pada sesi kedua pada hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Oyim, terima kasih Pak Jok. Rindu, Allah dan semua sehat dan nikmat. Mangga, dadah.